simbol keresahan di masyarakat. One Piece, bendera Jolly Roger. Lagi-lagi manga atau anime dari Jepang. Sebuah sikap yang sangat reaktif dan menurut saya sangat berlebihan. Lucu-lucuan tiba-tiba dihajar sebagai akan membuat negara ini terpecah belah dan lain sebagainya. Wapres kita pun pernah pakai pin. Orang tiba-tiba jadi bertanya, jadi dari tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Jadi tiba-tiba bertanya, kok negara seperti takut banget sama One Piece. Orang-orang komunikasinya kemana ya? Iya, di sini nih ngobrol sama kamu. Ini kok pemimpin tidak peka ya? Atau paling tidak sosok-sosok yang ada di posisi-posisi itu kok tidak peka ya? Atau mungkin tidak pantas untuk duduk di situ. Dan itu yang kemudian menggerogoti integritas pemerintah sendiri. Saya nggak pernah, sampai hari ini belum pernah mendengar bendera One Piece itu akan menggantikan merah putih. Kalaupun sampai terjadi, seluruh orang Indonesia juga akan ngamuk kok. Iya. One Piece ini ada satu simbol yang kemudian dianggap penting banget oleh aparat. Karena merasa dianggap sebagai saingannya merah putih dan harus diturunkan. Sementara ada isu gosip lain tentang simbol dan logo dalam surat yang namanya ijazah atau lembar kertas yang namanya ijazah. Itu justru oleh aparat dianggap tidak terlalu penting tuh, karena didiamkan. Nah, analogi saya tepat apa enggak nih? Orang-orang yang dulu ada di rezimnya Pak Jokowi, memuji habis-habisan Pak Jokowi, menghina habis-habisan Pak Prabowo, sekarang ada di dalam Pak Prabowo. Iya. Dari orang-orang yang mengatakan, Pak hati-hati nih, ada gerakan yang memecah belah bangsa dengan One Piece. Tapi nggak dikasih alternatif lain suara itu. Iya. Masa kita harus ngomongnya di kedai kopi? Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini alhamdulillahirobbilalamin banyak sekali mendapatkan atau kedatangan tokoh-tokoh luar biasa nih menjelang 80 tahun Indonesia Merdeka. Memang kita punya cita-cita ada 80 tokoh yang hadir di sini di acara ini, dan Kang Maman Suherman. Selamat datang. Terima kasih udah diundang. Ya, ini kita ngomongin macam-macam Kang. Jadi biasanya kita makan dulu baru sini. Tapi karena jam 11-an ya kan, nih jam 11 nih teman-teman. Ini agak nanggung juga. Jadi kalau early lunch nggak terlalu oke lah. Jadi ntar kita ngobrol-ngobrol, terus kita lanjutin obrolannya sambil lunch dengan makanan-makanan kesukaan Kang Maman. Emang apa kesukaannya? Begitu teratur ya hidup di negeri ini ya. Kan jam segini. Kita mencoba untuk lebih teratur. Kang Maman apa sih makanan kesukaannya? Saya pemakan segala sih, asal sejalan dengan keyakinan saya aja. Oke. Bebas. Jadi apapun itu. Karena saya nggak bisa makan udang saya. Udang nggak bisa. Kalau saya ayam yang rada dihindari. Oh, ayam rada dihindari. Ayam rada dihindari ayam. Kasih tahu. Sensasi yang sensasi karena pengalaman. Oh, oke. Nah, Kang Maman, 80 tahun Indonesia Merdeka ini muncullah sebuah simbol keresahan di masyarakat. One Piece, bendera Jolly Roger. Lagi-lagi manga atau anime dari Jepang. Sebelumnya waktu kita Pilpres kan Naruto. Ya. Tapi lagi-lagi sekarang di era politik muncul simbol keresahan itu dari budaya luar juga, dari Jepang. Pakainya One Piece. Seorang bajak laut yang punya, nih Luffy, Monkey D. Luffy itu seorang bajak laut yang punya kemampuan lebih karena memakan buah ajaib. Jadi tangannya bisa melar kemana-mana. Tapi dia digambarkan sosok pejuang yang melawan kelaliman elit global. Nah, terhadap fenomena itu sendiri akhirnya keluarlah berbagai macam statement tuh dari petinggi-petinggi kita. Bahkan saya lihat di beberapa media sosial sudah beredar, beberapa rumah warga sudah mulai didatangi aparat, suruh turunin tuh bendera-bendera itu. Ada sebuah pembenaran yang dilakukan oleh teman-teman atau saudara-saudara, ya saudara-saudara kan, sama-sama rakyat kan, kita mengatakan bahwa loh, kita kan tidak lebih tinggi pasangnya dibandingkan bendera merah putih, dan itu dibenarkan. Bahkan ada yang mengatakan
Sebetulnya kan nggak apa-apa dong, bendera partai politik aja kan juga dikibarin gitu aja, nggak apa-apa. Oh, pres kita pun pernah pakai pin. Pernah pakai pin, bukan pin Pin itu One Piece. bordiran itu. One Piece One punya. Piece juga. Nah, gimana Kang Maman sebagai seorang budayawan, penulis, panutan juga nih, melihat fenomena keresahan dari masyarakat yang disimbolkan atau simbolkan ya dengan bendera One Piece itu. Lagi-lagi anime dari Jepang. One Piece dengan tokohnya itu kan simbol untuk melawan kelaliman kan. Apa iya pemerintah sudah merasa dirinya lalim sehingga kemudian begitu sensitif terhadap simbol itu? Kan yang dilawan kelaliman. Kalau nggak merasa lalim ngapain meributkan sesuatu yang sifatnya seperti itu gitu loh. Jadi kalau enggak ngapain ngerasa gitu. Ngapain ngerasa? Atau memang merasa? Itu kan pertanyaan yang paling dasar seharusnya. Jadi buat saya ini sebuah sikap yang sangat reaktif dan menurut saya sangat berlebihan. Lucu-lucuan tiba-tiba dihajar sebagai akan membuat negara ini terpecah belah dan lain sebagainya. Kalau terpecah belah kan berarti ada dua pihak kan, minimal kan. Nah, siapa pihak di luar One Piece? Sampai hari ini siapa? Nggak ada gitu kan. Kecuali kalau memang sudah merasa bahwa saya lawannya Luffy. Kalau nggak merasa itu lawannya Luffy, itu biasa-biasa saja ya. Seharusnya disikapi dengan sedemikian tenang. Kalau kita kemudian mencoba mencari intertekstualitas dari simbol tersebut, betul, itu melawan ketimpangan, melawan kesemena-menaan, melawan pemimpin yang korup dan lain sebagainya. Kalau kita ada rasa seperti itu, berarti kan harusnya introspeksi ke dalam, memperbaiki diri ke dalam. Jangan tiba-tiba muncul pernyataan-pernyataan yang reaktif yang kok nggak mewakili hati nurani rakyat ya, tapi malah mewakili segelintir orang demi memperbesar pundi-pundi negara supaya bisa membiayai proyek-proyek negara yang belum tentu terasa oleh rakyat. Lalu kemudian rakyat yang ditekan, rekening dorman diblokir, tiba-tiba nggak jelas. Tanpa berpikir bahwa saya kan jadi dorman karena nggak ada pemasukan. Tanah yang nganggur tiba-tiba mau dipakai aja, mau di situ. Ya. Lah saya punya tanah, ibu saya meninggal tahun 2020 meninggalkan rumah, mau dijual aja susah. Tiba-tiba kalau ada orang masuk mau ngambil, jadi boleh. Misalnya kayak gitu. Hal-hal seperti ini menurut saya menimbulkan, ini kok pemimpin tidak peka ya? Atau paling tidak sosok-sosok yang ada di posisi-posisi itu kok tidak peka ya? Atau mungkin tidak pantas untuk duduk di situ. Dan itu yang kemudian menggerogoti integritas pemerintah sendiri. Lah kalau saya penguasa tertinggi, orang-orang yang seperti ini justru harus dibersihkan. Karena yang dilawan oleh Luffy, sosok-sosok seperti ini nih. Bukan negara, bukan merah putih. Tapi mereka kenapa takut betul sih sama simbol-simbol gitu? Ini yang menarik. Yang menurut saya, ketika kita takut sama simbol, berarti kita merasa kita berada sebagai lawannya simbol itu kan. Padahal, aduh, siapa sih masyarakatnya One Piece? Biasa-biasa aja. Anak saya beli mainan One Piece, itu gara-gara isu ini tiba-tiba ramai. Sebelumnya enggak. Jadi justru dipantik oleh peristiwa ini, jadi tiba-tiba jadi makin naik. Kalau saya penerbit buku One Piece, kesempatan buat naikin cetakan. Iya, karena pasti laku banget tuh. Orang tiba-tiba jadi bertanya, jadi dari tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Jadi tiba-tiba bertanya, kok negara seperti takut banget sama One Piece. Ini ada apa gitu loh. Dan jadi orang jadi ingin tahu Luffy itu semuanya melawan siapa. Iya. Ya, itu juga ya. Saya ngaku saya tuh baru tahu kalau itu tulisan One Piece logo itu dibacanya One Piece itu baru-baru aja loh. Karena itu kan ribet ya, tulisan One Piece itu. Saya nggak tahu juga kalau itu ternyata One Piece ternyata. Seolah seperti ada sebuah buku yang bukan untuk dimengerti. Iya. Tapi itulah menariknya sebuah komik kan. Nah, menurut saya ini sikap yang terlalu berlebihan, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga gara-gara dia baca bukunya Neil Gaiman dan kawan-kawan yang mengapa masa depan tergantung pada perpustakaan, membaca dan melamun ya. Kalau nggak salah judulnya seperti tipis, terlepas dari kontroversi Neil Gaiman. Bahwa pada tahun 2007, Neil Gaiman tuh kaget tiba-tiba Cina mengadakan kongres atau konferensi atau apa animasi dan komik sedunia. Padahal sebelumnya Cina tuh seperti mengharamkan membaca komik dan animasi itu nggak ada dalam kamusnya Cina. Bikin melamun, bikin tidak produktif, bikin macam-macam. Tiba-tiba 2007 ngadain itu.
Neil Gaiman datang ke sana ingin tahu lalu nanya ke petinggi Cina, kok tiba-tiba sih kan dulu diharamin. Akhirnya mereka bercerita, dia dapat sumber yang sangat kuat yang mengatakan apa sih yang nggak bisa dibikin Cina dulu. Semua bisa dibikin. Kasih kami contohnya, kami bikin. Tapi kan pengekor epigon kan tidak pernah bisa jadi kepala. Kami selalu telat gitu loh. Nah, kami ingin tahu orang-orang yang hebat yang bikin kepala itu, yang menciptakan peralatan-peralatan teknologi yang luar biasa canggih. Itu modalnya apa ya? Maka anak-anak muda Cina yang cerdas itu kan dikirim ke 3 tempat tuh. Google, Apple, Microsoft. Pokoknya perusahaan-perusahaan seperti itu untuk masuk. Mencari tahu orang-orang hebat di sana tuh kenapa bisa hebat. Jawabannya simpel begitu mereka pulang. Karena mereka adalah pembaca-pembaca komik dan animasi yang luar biasa. Yang out of the box pemikirannya sehingga bisa melakukan apapun yang di mata kita itu susah, tidak bisa dilakukan. Handphone di kuping bisa tiba-tiba di mata dan lain sebagainya itu diciptakan oleh orang-orang yang pembaca sejak kecil animasi. Fantasinya luar biasa. Nah, saya curiga nih negara tiba-tiba entah intelnya entah apanya ingin menghambat fantasi itu. Tak bahaya nih fantasi kalau nggak dihentikan nih, dia bisa kemudian menyinggung ke kita nih. Buat saya sih kejauhan, justru manfaatin aja. Begitu luar biasanya fantasi itu bisa membangun dunia kreativitas, bisa membangun industri-industri kita, manfaatin aja orang-orang hebat. Pertanyaannya dari aparat itu atau pihak-pihak yang berada di sisi kekuasaan justru pertanyaan tentang, oh ini ada yang menggerakkan ini. Ini akan mengancam ini. Nah, kalau menurut saya Kang Maman, ini host juga boleh berpendapat kan ya? Gitu ya. Menurut saya pertanyaan itu sih harusnya tidak perlu ditanyakan lagi. Apakah itu ada yang menggerakkan atau tidak? Ternyata sambutannya ada ya, dan setuju. positif. Gitu. Setuju. Nah, menurut Kang Maman gimana? Setuju. Kenapa kemudian perlu kita sibuk selalu bertanya-tanya itu? Ada penggerak atau tidak? Kenapa nggak langsung ambil ke esensi dari tiba-tiba munculnya gambar itu kan? Iya. Bahwa ada keresahan. Yuk redam keresahan itu dengan cara yang bijaksana, yang manusiawi. Kenapa sih tiba-tiba selalu ingin ketok palu, langsung menjat salah, langsung menjat berbahaya, berpotensi makar dan lain sebagainya. Sesuatu yang sedemikian. Ini sekalian ini Kang Yanwar ini, Kang Maman ini ketua harian IKAVIKOM Unpad nih. Karena dengar Kang Maman di sini, IKAVIKOM di sini semua. Benar. Sesuatu yang terlalu reaktif. Itu malah justru yang resah malah nanti akhirnya kami. Kok sedemikian sensitif sih, sedemikian lebih, sedemikian retak. Komunikasi seperti itu kan jelek banget tuh. Iya. Dikit-dikit kamu hadapi kami dengan tekanan, dikit-dikit kamu hadapi kami dengan ancaman, dikit-dikit kamu hadapi dengan turunkan dan lain sebagainya. Dan traumanya itu loh, Kang Maman, saya lihat di media sosial tuh sampai didatangin aparat baju warna berbeda, yang satu hijau, yang satu coklat gitu. Kan trauma itu pasti orang didatangin sampai kemudian diminta turunin bendera itu gitu. Itu kan aneh. Itu kan aneh, sesuatu yang kenapa sedemikian reaktif ya? Kenapa sedemikian lebay ya? Akibatnya nanti apa? Oh ternyata kita kuat ya. Nah kalau orang sudah mengatakan ternyata kita kuat, hati-hati loh. Iya. Hati-hati loh, ini hukum Archimedes yang orang ditekan ke bawah, akhirnya itu akan lebih keras tekanan ke atasnya. Iya. Jadi kalau sampai ini menjadi sebuah kekuatan, Anda yang membangun kekuatan itu. Anda ikut mendukung menjadi sebuah kekuatan, sesuatu yang lucu-lucuan, main-mainan, simbol yang tidak semua orang bisa memaknai simbol itu apa. Nggak ada yang tahu kok sebenarnya. Tidak banyak kok yang tahu tentang makna dari si tokoh ini. Exactly, dan itu ada filmnya kan, V for Vendetta itu. Makanya. V for Vendetta itu akhirnya seluruh kota menggunakan topeng itu secara sukarela. Itu dia, itu kan yang bahaya. Karena terlalu reaktifnya dalam menghadapi hal seperti ini. Ini yang saya bilang, pemerintahan kali ini nih, orang-orang komunikasinya kemana ya? Iya, di sini nih, ngobrol sama Kang Maman. Ahli-ahli komunikasinya untuk duduk dengan tenang memikirkan strategi komunikasi apa yang harus dihadapin dengan dingin misalnya. Itu kan jauh lebih penting daripada tiba-tiba sedemikian cepatnya melakukan sesuatu yang sangat reaktif. Iya. Komdigi tiba-tiba bikin kebijakan yang, harus dibayar gitu kan misalnya. Ya, itu WA call ya. Makanya. Itu juga bisa ini apa sih gitu. Bahkan
amplop hajatan juga katanya mau dipajakin gitu. Ini apa? Justru Anda yang harus introspeksi. Kami ini melakukan kesalahan apa nih sampai tiba-tiba masyarakat muncul dengan sesuatu yang simbolik sifatnya. Hati-hati kalau simbol-simbol itu ternyata adalah luka dan kita tidak bersihkan, kita malah memperlebar dan memperparah luka itu, bernanah loh. Dan itu bahaya. Kalau itu kemudian kita tanggapi dengan sedemikian beratnya. Kalau kita hadapi dengan senyuman, aman-aman aja kok. Ada sebuah kejadian real tentang tekanan-tekanan di politik. Sekarang jadi besar. Namanya PDI Perjuangan. Di 99, 97, 98 dia ditekan. Begitu 99 ada era reformasi, masyarakat bikin bendera sendiri, bikin posko di mana-mana sendiri. Itu kan akibat ditekan. Itu contohnya sudah ada. Tapi kenapa kemudian, apakah ini seperti gejala baru berkuasa, kemudian ketakutannya sedemikian besar gitu? Tidak siap berkuasa. Oh gitu, tidak siap berkuasa. Tidak siap punya mental sebagai penguasa. Penuh dengan ketakutan, baru melihat simbol saja sudah takut, itu kan artinya tidak siap berkuasa. Orang yang berkuasa kan pede betul bahwa hal sekecil itu kenapa sih kita harus ributin? Iya, dan tidak harus ditangani oleh instansi yang sedemikian, sampai bahkan instansi yang bersenjata. Untuk apa gitu loh? Kemana nih ahli-ahli yang bisa berkomunikasi dengan baik kepada publik? Kemana nih Kementerian Kebudayaan kita yang bisa menghadapi persoalan itu dengan jawaban-jawaban yang bersifat kebudayaan misalnya? Kok tiba-tiba orang lebih senang dengan simbol, dengan ikon dari luar daripada yang ada di dalam negeri? Nah itu kenapa tuh Kang Maman? Itu dia. Buat saya dari tadi, ini kok kalian tidak siap ya menghadapi hal yang sekecil ini? Baru dicoba, kira-kira gini, baru dicoba oleh rakyat anime. Saya lupa komunitasnya apa, nakama atau apa. Komunitas nakama itu baru dicoba seperti itu, tiba-tiba sudah sangat reaktif. Ketawa tuh teman-teman yang menyukai anime. Sedemikian rapuhnya kah kalian? Sementara kita hasil penelitian kemarin tentang kerapuhan negara, kita kan baru dalam tahap nomor 102 atau sekian. Masih dalam rapuh sedang. Jangan sampai dibalik dari rapuh sedang menjadi sedang rapuh. Ini yang harus hati-hati. Ada salah satu pegiat anime itu ngobrol sama saya. Bahkan saya kemudian memberikan pendapat bahwa mungkin ada ketakutan dari warga yang melakukan protes atas keresahan ini bila menggunakan logo-logo atau simbol-simbol lokal. Karena bisa jadi mereka nanti disalahartikan. Misalnya salah satu contohnya, nanti kalau pasang logo Semar, itu bisa problem tuh di kalangan Jawa, karena seorang Raden Ismoyo atau Bambang Ismoyo ini dianggap jelmaan dewa kan, menguasai dunia, bahkan menanamkan paku di Tidar. Nah terus kalau pakai Punakawan demikian juga, pakai contoh-contoh lain, Nyi Roro Kidul misalnya jadi heboh juga gitu kan. Nyi Roro Kidul itu kan, saya baru baca bukunya, itu kan diterjemahkan seperti Ratu Adil yang bisa menyelamatkan dunia ya, walaupun dari sisi akademiknya katanya kemunculan cerita Nyi Roro Kidul itu untuk menggambarkan akan adanya tsunami di selatan simbol Jawa, untuk menjaga lingkungan. Nah macam-macam simbolnya. Apakah Kang Maman setuju tuh bahwa ada ketakutan bila menggunakan simbol-simbol lokal justru? Kalau masyarakat kita punya salah arti, punya langkah yang ini disalahartikan, tugas negara kan untuk meluruskannya ya. Dan itu dengan dialog kan, jangan semuanya dengan senjata, jangan semuanya dengan kekerasan gitu kan. Sampai hari ini ada nggak sih yang menyalahartikan? Lagi-lagi misalnya ke One Piece, ada nggak sih yang menyalahartikan? Ada nggak sih yang tiba-tiba kemudian berteriak hanya satu kata lawan seperti dulu dilakukan oleh Wiji Tukul misalnya? Nggak sampai ke situ kan kita hari ini. Bahkan kita, masyarakat itu tenang banget nih, di kondisi yang sebenarnya tidak baik-baik aja juga masih tenang-tenang aja kan. Cuman jangan kami dikaget-kagetkan oleh perbuatan-perbuatan Anda yang tidak simbolik, konkret, tapi menyakiti hati kami gitu loh. Kalau tadi cuma simbolik dan luka simbolik itu bisa diselesaikan kok dengan pendekatan budaya dan lain sebagainya. Tapi kalau sikap-sikap ketidakpedulian seperti yang dilakukan PPATK, seperti yang dilakukan ambil tanah yang nganggur, naikin aja pajak rumah di tanah supaya mereka pindah ke rumah, pindah ke tapak. Kok Fahri bisa ngomong seperti itu gitu loh, tidak bisa merasakan, emangnya kami semua sanggup beli tanah di atas sana misalnya.
orang yang bersama kita di 98 tiba-tiba melakukan itu yang akan memantik kemarahan itu gitu loh. Ketika simbol-simbol yang kita anggap berada di pihak kami justru sekarang berhadapan dengan kami, itu justru yang bikin marah. Iya, iya, iya. Nggak ada, saya nggak pernah sampai hari ini belum pernah mendengar benderanya One Piece itu akan menggantikan merah putih. Kalaupun sampai terjadi, seluruh orang Indonesia juga akan ngamuk kok. Iya. Jangan tiba-tiba dibesar-besarkan nih bahwa ini sebenarnya negara sedang akan digoyang. Jangan-jangan bukan negara, tapi pemerintah sedang ditegur, tapi pemerintah ingin melindungi dirinya dengan menyebut ini negara nih yang mau digoyang. Beda nih, jangan digabungin nih antara pemerintah dengan negara nih. Lalu diambil simbol yang tertinggi, merah putih kami, ayo bersatu, merah putih kami ingin diganti. Bakal ketawa semua anak-anak muda, siapa yang mau ganti? Garuda di dada, merah putih di dada tuh kayak harga matinya banyak orang tuh. Mungkin ada pejabat-pejabat itu lupa atau nggak pernah nonton timnas di GBK pada saat kita semua bernyanyi Indonesia Raya dan tanah airku di akhirnya. Iya, dan yang menangis dengan merah putih di dadanya, yang menangis menyanyikan Indonesia Pusaka tuh anak-anak muda yang mungkin adalah pencinta One Piece. Oh iya. Nah, Dasko melakukan tindakan simpatik sih. Dia pasang kancil Persatuan Indonesia. Ada komentar Kang Wawan? Karena kan dia bilang, wah ini kancil ini licik lah inilah. Tapi kalau buat Henry Satrio, kancil itu jelmaan cerita atau simbolnya bagaimana rakyat Indonesia survive. Dia nggak punya uang, dia nggak bisa beli ketimun, akhirnya dia nyuri. Walaupun nyuri nggak bener ya. Tapi maksud saya orang Indonesia tuh begitu. Yang penting survive. Nah, komentar Kang Maman gimana tuh? Ada Persatuan Indonesia tuh Dasko tulis di bawah. Tidak mudah melawan simbol dengan simbol. Oke. Harusnya juga dilawannya dengan simbol yang dimaknainya tidak jadi muncul makna yang berbeda-beda gitu loh. Kalau kita ada yang salah arti, kita luruskan artinya, berarti harus punya satu makna kan. Tapi kalau masih diciptakan makna yang lain-lain lagi, tiba-tiba kemudian muncul kancil dan lain sebagainya, lalu orang mau bilang, berarti licik dong. Kancil kan selalu diidentikan dengan licik, walaupun itu juga penghinaan terhadap kancil tuh. Tapi kita bangga loh. Lu bayangin aja Kang Maman, saya ingat pada saat ayah saya almarhum bercerita tentang kancil, itu kan kita mendukung kancil supaya dia tidak ditangkap oleh Pak Tani yang mungkin simbol kapitalis mungkin itu maksudnya Pak Tani karena dia menguasai timun sehingga si kancil nggak kebagian timun dia harus curi gitu. Tapi kan liriknya bukan penjahat, anak nakal aja kan. Si kancil anak nakal suka mencuri ketimun. Cuman anak nakal yang mengambil sesuatu itu karena kebutuhan perut saja kan. Dan survive-nya hanya seperti yang tadi diceritakan Mas Henry, hanya untuk survive. Dia tidak mengganggu siapa-siapa kok. Dan pertanyaannya adalah kenapa dia berusaha untuk survive? Mungkin karena perbuatan salah kita juga. Karena kita ambil tanahnya. Iya. Itu yang harus dimunculkan bahwa kancil itu makhluk yang lihai sebenarnya. Jadi sebenarnya orang-orang yang bermain dengan simbolnya One Piece juga adalah kancil, makhluk-makhluk yang lihai yang tidak tahu cara menggunakan cara apa lagi dan melalui medium apa lagi untuk bersuara. Dia temukan simbol itu. Atau itu Dasko ingin menceritakan tentang dirinya karena artinya dia lincah juga, dia cerdik juga, bisa kemana-mana gitu. Kalau dia nggak seperti itu, dia nggak ada di posisi yang sekarang. Itu yang bikin selalu saya bilang seperti ini, bahwa kita nih orang yang penulis, seniman, sastrawan, mungkin kita S3 di pekerjaan kita. Tapi kalau kita pindah ke dunia politik, kita mungkin SD dibanding mereka. Karena kita tidak bisa bersiasat, berstrategi, bergaya licik seperti simbol-simbol itu gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman penulis, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang membaca One Piece itu orang-orang yang sebenarnya sangat lurus, sangat lempeng, sangat ingin bersuara ya apa adanya aja, jujur-jujur aja. Silahkan ditangkap simbol itu. Lagian nggak ada simbol yang sangat sakral kan di One Piece itu juga. Nah, One Piece ini diceritakan sebuah simbol yang, waduh, ini menakutkan nih, mesti ini. Harus langsung direndam. Nah, itu ada CEO-nya GNF itu. Wah, baru datang. Kita jeda sebentar. Ini mohon maaf nih Kang Mam. Studionya mengizinkan orang untuk keluar masuk. Ayo Mas Haji, kita udah mulai soalnya. Nggak, langsung aja. Ternyata dia kesini. Ada Kang Jawer, langsung. Nah, gini, saya mau ngomong gini. One Piece ini ada satu simbol yang kemudian dianggap penting banget oleh aparat karena merasa dianggap sebagai saingannya merah putih dan harus diturunkan. Sementara ada
isu gosip lain tentang tentang simbol dan logo dalam surat yang namanya ijazah atau lembar kertas yang namanya ijazah. Itu justru oleh aparat dianggap tidak terlalu penting tuh, karena didiamkan. Nah, analogi saya tepat apa enggak nih? Lagi-lagi persoalan komunikasi ya. Pemerintahan kita ini tidak bisa memanage komunikasinya dengan sangat baik. Itu yang saya lihat di situ. Kalau sampai kemudian sedemikian dianggap pentingnya One Piece, Anda ikut bertanggung jawab menjadikannya dia penting. Iya ya, betul ya. Kalau dia apa-apain tuh biasain aja, cuekin aja. Nggak penting jadinya. Dan memang tidak ada simbol pemberontakan di situ, tapi itu simbol menyampaikan pesan yang intertekstualitas tentang apa yang sedang diresahkan oleh bahkan masyarakat. bajak lautnya aja nggak serem tuh. Lucu buat saya. Bajak laut pakai topi jerami itu kan juga simbol yang saya sampai dari tadi pagi baca koran hari ini yang membahas soal itu, mencoba berpikir saya harus pakai teori komunikasi yang mana ya sebagai ketua alumni komunikasi kita pakai ini yang di mana ya. Saya mencoba mencarinya dari sisi intertekstualitas. Gak ada simbol untuk ngajak orang berperang nih. Gak ada simbol untuk ngajak orang menjatuhkan rezim nih. Gak ada. Iya, walaupun bahwa itu kekerasan nih ya. Kompas hari ini di halaman 1 itu tentang beras. Ya, ada protes pengusaha beras yang kebingungan. Ini maunya gimana pemerintah. Sementara kalau saya tidak salah di sebelah kirinya itu Kompas membahas tentang startup yang mulai runtuh. Iya. Itu kan lebih mengerikan ketimbang makanya pemerintah ngomentarin si One Piece. Sementara One Piece dia taruh cuma di rubrik opini dan di halaman dalam. Iya. Mencoba menganalisa tentang hal-hal tersebut yang lagi-lagi analisanya intertekstualitas. Lalu kemana nih orang-orang yang ada di pemerintahan yang bisa menjawab dengan hal yang sama misalnya? Kemana nih Kementerian Kebudayaan nih untuk memunculkan hal tersebut? Kenapa tiba-tiba orang kita mengangkat simbol kebudayaan yang datang dari luar bukan dari dalam misalnya? Itu kan yang justru coba kita kaji bareng-bareng nih. Kalau sudah sampai pada titik lebih percaya pada simbol yang datang dari luar, bisa jadi kemudian itu jadi meresahkan buat mereka. Pertanyaan cuma satu, kenapa kamu gagal untuk menanamkan simbol-simbol yang ada di dalam di kita sendiri misalnya. Jadi buat saya satu, dia menjadi penting karena kalian bikin dia jadi penting. Ya. Nggak, Kang, itu tadi pertanyaan saya. Kenapa kemudian masyarakat atau netizen itu kerap enggan menggunakan logo yang dalam negeri walaupun banyak gitu. Tadi misalnya kancil ternyata kita punya banyak interpretasi ya. Tapi kalau logo-logo yang kenapa mereka nggak pakai logo dalam negeri aja sih? Komik-komik yang sampai ratusan jilid, puluhan jilid ada komik Indonesia hari ini? Nggak ada ya. R.A. Kosasih, Tatang S juga nggak sampai berjilid. Siapa yang cetak ulang hari ini? Iya. Di depan mata mereka simbol-simbol itu yang banyak muncul kok. Iya. Sebelumnya simbol yang 2019, 2024 juga dari Jepang gitu kan. Oh iya. Yang muncul sekarang juga simbol One Piece dan lain sebagainya. Yang ada di depan mata mereka. Kita kan selalu nyebut generasi kita ini kan generasi yang selalu disebut instan dan lain sebagainya. Oke, katakan itu ada benarnya. Di sisi lain mereka melihat apa yang ada di depan matanya kok. Itu yang saya berharap betul lahirnya Kementerian Kebudayaan membuat kearifan-kearifan budaya kita ada di depan mata anak-anak hari ini. Kalau mau dilawan, lawannya seperti itu gitu loh. Intertekstualitas simbol-simbolnya budaya kita yang munculin aja semuanya, kasih lihat. Ada kok yang lebih bagus kalau kita mau bercanda seperti ini ya. Daripada lu pakai simbolnya One Piece, lu pakai dong simbolnya punakawan kita yang kearifannya luar biasa. Iya. Jangan terlalu diajak serius tiba-tiba ini menjadi sangat penting dan ini membahayakan bangsa, memecah belah bangsa. Misalnya ya, pasang aja logo Kampak Naga Geni 212. Wah. Iya, lucu-lucuan aja. Udah tanggapi sesuatu itu tidak dari ini di bawah nih, lu tanggapin ketinggian gini. Ini naik pangkat loh. Tek. Nah itu saya kebayang Kang Maman. Kebayang kan bahayanya kalau buat saya akhirnya. Nah, ini mohon maaf ya, kalau dipasang Kampak Naga Geni 212, itu nanti aparat melihatnya bukan tentang Kapak Naga Geninya, bukan Wiro Sablengnya, angka 212-nya. Oh, ini nih ada pergerakan membahayakan. Kadang-kadang kan bisa jadi begitu. Dan di titik lain orang jadi pintar, daripada gue pakai yang dianggap berbahaya, gue pakai yang lucu aja gitu. Iya. Ternyata yang lucu juga dianggap berbahaya. Yang lucu dianggap berbahaya lagi. Jadi satu, dalam komunikasi kita belajar komunikasi, ketika sesuatu yang tidak penting kalian anggap penting, dia naik kelasnya tuh. Dan
kalau saya ditanya kalau sebagai orang-orang sebagai nakama dan lain sebagainya, terima kasih pemerintah, kamu mengangkat kami. Iya, iya, iya. Nah, tiba-tiba kami jadi punya harkat dan martabat yang sama tingginya dengan membicarakan simbol negara. Coba. Iya. Padahal itu kan simbol yang sangat sederhana, simbol yang kecil. Sampai-sampai dulu Wapres kita punya pinnya dan lain sebagainya, membaca komiknya mungkin dan lain sebagainya. Nggak ada semangat, nggak ada semangat juga kan Gibran untuk melawan Prabowo kan? Nggak ada ya. Nggak ada lah, Nggak ada. bahkan Gibran pasang badan untuk Prabowo. Iya. Kalau lihat pernyataannya yang terakhir dan lain sebagainya itu kan. Tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Nah, itu kan. Itu semangat nakama tuh jangan-jangan. Itu kan semangat betul. Jadi, iya. buat saya dengan segala hormat hari ini pun saya munculkan di Instagram saya. Nggak usah terlalu lebay dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Justru jadi besar karena Anda lebay. Anda yang membooster dia menjadi besar. Nah. Coba semuanya itu anggota DPR dan lain sebagainya. Tapi hati-hati. Kami rakyat jadi kehilangan wakil. Tiba-tiba wakil rakyat dan pemerintah dan aparat jadi satu suara seperti menghadapi kami. Lalu kami harus menyalurkan di mana? Teman-teman One Piece, nakama dan lain sebagainya, dari yang tidak tahu One Piece sekarang tiba-tiba pasang juga bendera One Piece sekarang harus menyalurkan suaranya di mana? Di apa namanya? Di market tuh, di online banyak betul sekarang yang jual bendera One Piece. Dan jadi naik harganya. Jual 10 ribuan. Dan udah jadi naik harganya. Dan yang 10 ribuan jadi yang jelek banget kualitas, tapi jadi laku kan? Jadi laku. Kan berarti Anda kan yang bikinnya jadi besar kan? Orang-orang yang membesar-besarkan isu seperti ini jadi besar. Iya. Itu yang saya, dan kagetnya saya itu karena wakil rakyat ngomong, ini ngomong, tidak ada pembanding. Jadi kami harus bersuara kemana? Ketika sistem untuk menyalurkan suara secara resmi mampat, orang akhirnya menggunakan saluran-saluran yang non formal kan. Saluran non formal yang paling gampang hari ini gadget kita. Iya. Jadi jangan sampai kemudian orang luar negeri mengkaji kita dan menertawai kita. Gile, negara sebesar Indonesia takut sama satu simbol kecil. Dan jadi ditonton sama orang di luar dan jadi bahan tertawaan. Iya. Dan saya yakin pencipta One Piece juga belum tentu tahu dengan apa yang terjadi. Belum tentu tahu juga tentang negeri dengan segala budayanya. Misalnya, kalaupun dia tahu ya dia tahu Indonesia, tapi nggak pernah terbayang bahwa simbolku itu menggetarkan Indonesia, itu nggak pernah kebayang. Iya. Pernah nggak lihat sih simbol kartun menggetarkan negara? Iya, belum ada. Kalaupun ada, pasti nilai-nilai yang misalnya ketika di Bart Simpson membicarakan tentang orientasi seksual dan lain sebagainya. Sebatas itu aja yang dibicarakan. Ramalan politik tuh Simpson. Tiba-tiba ramalan politik itu aja kan yang dibicarakan. Tapi pernah nggak Simpson dianggap akan meresahkan negara? Iya. Tiba-tiba Indonesia memberi contoh yang sangat luar biasa. Satu simbol kartun dianggap bisa memecah belah bangsa. Iya, dan simbol itu nggak datang dari Indonesia. Butuh penjelasan lagi untuk menjelaskan simbol itu. Tidak mudah dimengerti gitu. Di titik itu saya selalu percaya pada pentingnya court jester. Court jester itu sejenis punakawan dalam istana. Yang bisa menangkap suara di bawah, kemudian bisa menjelaskan kepada pemerintah dan pemerintah tidak usah tersinggung. Berusaha untuk dingin nih. Court jester ini para punakawan itu, dan penyampaiannya dengan sangat humoris, penyampaiannya dengan sangat tidak pernah berpretensi ingin menjatuhkan kalian gitu loh. Tapi kami adalah jembatan nih. Nah, court jester ini nggak ada di istana kita hari ini. Semuanya adalah orang-orang yang buat saya yes man aja. Iya. Dan itu dan Pak Prabowo harus hati-hati sama orang-orang yang yes man. Oh iya, jadi toksik kan, karena mereka akhirnya kepikirannya bagaimana supaya tidak tergeser dan tetap berada dalam kekuasaan. Iya. Jadi apapun yang Prabowo bilang, wah itu udah nggak apa, wah Pak itu musuh begini, dan Pak Prabowo juga mungkin nggak punya waktu juga untuk menelaah lebih jauh. Itu satu. Yang kedua, emangnya rezim sebelumnya dengan rezim sekarang berbeda? Sama aja Pak ya. Orang-orang yang dulu ada di rezimnya Pak Jokowi, memuji habis-habisan Pak Jokowi, menghina habis-habisan Pak Prabowo, sekarang ada di dalam Pak Prabowo. Iya. Dan nyaman. Dan orang-orang itu merasa dirinya masih pantas gitu setelah menghujat-hujat Pak Prabowo sebelumnya. Dan nyaman dan seolah-olah kita lupa dia menghujat-hujat Pak Prabowo. Iya. Dan dia nyaman, dia diam dengan imbalan cuma jadi staf khusus, staf ahli, staf apa. Apa yang jadi menteri Pak? Dan jadi menteri dan lain sebagainya. Tapi saya yakin Pak Prabowo nggak bodoh.
Pak Nah, Prabowo Pak sangat Prabowo cerdas. ingat saya kan karena Dia tahu memang dia orang-orang. cerdas sekali menurut saya. Bahkan ini presiden cerdas betul. Makanya Hanya mungkin dia punya ada gap yang terlalu jauh antara dia dan menterinya sehingga agak kesulitan menterinya menerjemahkan mimpi-mimpi dan di titik itu kalau kita ingin memberikan masukan kepada Pak Prabowo, kesenjangan inilah yang harus ditutupi nih. Supaya Pak Prabowo mendengarkan yang paling murni nih. ya Nurani rakyat yang paling murni nih. Dan jangan dihambat nih. Jangan ada terkesan isu untuk menghubungi Pak Prabowo, bahkan menterinya hanya punya 2 jalur orang untuk sampai ke sana misalnya. ya Pak Prabowo harus membuka keran seluas-luasnya supaya dia mendengar yang jauh lebih jernih. cocok. Dan itu yang kita butuhkan sebenarnya kalau mau belajar dari fenomena ini ya. Karena saya takut kalau tiba-tiba Pak Prabowo cuma mendengar dari orang-orang yang mengatakan, Pak hati-hati nih, ada gerakan yang memecah belah bangsa dengan One Piece. Tapi nggak dikasih alternatif lain suara itu. Iya. Masa kita harus ngomongnya di kedai kopi Iya. untuk menyampaikan hal tersebut yang belum sampai ke Pak Prabowo pun bisa jadi dipotong gitu kan. Potong dulu. Nah itu yang menurut saya mudah-mudahan, dan saya percaya Pak Prabowo tiap pagi masih baca koran, tiap pagi masih mencoba meminta analisa-analisa tidak cuma dari orang kepercayaannya, tapi juga dari suara-suara lain, Iya, iya. supaya dia bisa melihat bahwa Sabang, Merauke, Miangas, Pulau Rote itu belum sampai kepada bergerak untuk memecah belah kok. Mereka semua orang-orang merah putih kok. Coba aja pancing orang Indonesia merah putihnya diturunkan. Pasti ngamuk. Saya nih misalnya juga suka dengan One Piece. Kalau orang di depan rumah saya ingin mengganti merah putih dengan One Piece, saya paling depan. Oh iya, saya juga setuju, saya marah juga pasti itu. Nggak mungkin kita kemudian membiarkan dan tertawa kan? Enggak, karena merah putih itu kan logo sebuah simbol perjuangan masa depan bangsa, kehidupan kita. Kalau One Piece kan simbol lucu-lucuan Iya. gitu. Ini simbol yang membuat kita merdeka 80 tahun loh. Iya. Simbol yang punya 4 pesan di dalamnya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kita menjadi bangsa yang merdeka, kita menjadi bangsa yang berdiri sejajar, bahkan ikut serta dalam perdamaian dunia. Berarti kan kita di posisi yang sejajar, masa takut sama One Piece? Kita bicara simbol nih, Kang Maman. Saya takut sama bajak yang ada di dalam, para pembajak yang ada di dalam sistem. Oh iya. Daripada pada bajak laut yang cuma animasi. Iya, yang tangannya bisa panjang. Iya, yang di dalam yang tangannya bisa panjang, ambil bukan haknya dan lain sebagainya, itu justru lebih menakutkan hari ini daripada Luffy yang berusaha untuk menegakkan keadilan dalam bentuk anime, dalam bentuk animasi. Betul. Kang Maman, sebelum kita tutup, kita bicara simbol. Kacamatanya Kang Maman itu kan simbol tuh, kotak dan lingkaran yang dijadikan bersama itu kan, kalau saya tidak salah ada simbol laki-laki dan perempuan. Itu juga dipasangkan bersamaan pada para penegak hukum kita di pengadilan. Iya. Nah ini apa pesannya Kang Maman? Karena gue sih terus terang ya, saya lihat frame seperti Kang Maman banyak di toko-toko optik-optik itu, tapi baru Kang Maman yang saya lihat pakai itu. Dan kalau saya nggak salah modelnya ada beberapa, warnanya ada beberapa. Ada 6. Itu kan karena kita sering ketemu, jadi saya hafal juga. Apa maksud dari Kang Maman? Ini kan terkait simbol juga nih. Sama. Dan kaos Kang Maman pun ada simbol-simbol tuh. Ini dengan ini sesimbol nih, sama. Oke. Saya mencintai keberagaman, betul. Saya nggak suka diseragamkan satu. Saya mencintai keadilan seperti yang dikalungkan di leher para hakim agung dalam bentuk bulat dan persegi, dan itu saling menyatu satu sama lain. Saya merindukan Indonesia yang seperti itu, Indonesia yang beragam, Indonesia yang menghargai keberagaman, dan keberagaman kita adalah kekayaan, bukan untuk diseragamkan gitu. Itu sih yang saya jaga, yang saya selalu sampaikan ke publik tentang ayo dong, dan selalu teriakan saya satu kok, yuk jadi perekat yuk, jangan jadi peretak. Karena saking bingungnya juga dengan keberagaman, saya botak aja deh, karena potongan-potongan rambut banyak nih. Saya menjilat berapa nih? Iya. Nggak, ini botak gimana ceritanya? Saya cuma ingin menertawakan orang-orang yang membiarkan rambutnya tumbuh tapi ujungnya dicukur juga kan. Nggak bercanda. Nggak, saya gitu kok. Saya biasanya diprotes sama produser TV itu kalau udah gondrong, "Sat, lu tuh gimana sih, Sat?" Sekalian aja digunduli. Enggak, saya cuma waktu itu menjadikan ini sebagai simbol sederhana saja bahwa saya bosan dengan rezim narasi tunggal. Oke. Waktu itu. Jadi kalau rezim narasi tunggal ini tergantikan, saya tidak bicara cuma sosok, tapi rezimnya tergantikan dan kita punya kebebasan berbicara, saya akan gundul selamanya. Jadi setelah 98 itu saya memutuskan untuk
Gundul. menggunduli rambut saya. Lebih kepada alhamdulillah ada kebebasan. Kami tidak lagi terkungkung pada rezim narasi tunggal gitu kan. Ya. Dan saya bersyukur, kalaupun ada syukur saya hari ini, media-media tetap bisa bersuara tentang untuk meluruskan cara pandang orang yang menganggap, coba zaman dulu, kalau menteri penerangannya sudah bilang turunkan bendera One Piece, nggak ada yang berani kan. Iya. Dilarang gondrong, semua potong rambut kan. Yang gondrong masuk penjara, yang gondrong nggak boleh masuk Aneka Ria Safari, kayak gitu-gitu kan. Yang saya syukuri hari ini enggak kan, kita masih bisa bersuara. Minimal saya masih ada yang bisa saya syukuri di negeri. Kita masih dikasih ruangan seperti itu. Tapi ya jangan kemudian kita abai. Iya. Itu Nah, aja. Kang Maman, terakhir apa pesan Kang Maman tentang fenomena One Piece ini kepada pemerintah? Nanti setelah itu kita sambil makan siang bersama. Tapi kalau kata ayah saya salah tuh makan siang tuh. Harusnya makan nasi di waktu siang. Betul. Gitu ya. Bersama-sama sambil kita ngobrolin makna 80 tahun Indonesia Merdeka. Tapi ini coba tolong penutupnya pesan Kang Maman tentang fenomena One Piece kepada para pejabat kita. Ya, diksi dihadapi dengan diksi, narasi dihadapi dengan narasi, bukan dengan aksi kekerasan. Itu aja. Gitu aja. Itu jadi ya teman-teman, terima kasih Kang Maman Soeharman. IG-nya itu Kang Maman 165. 1965. Itu kelahiran ya? Tahun kelahiran saya. Tahun kelahiran ya. Sekaligus juga simbol tentang tahun 65. Iya, dan sejarah kita masih beragam tuh menerjemahkan 1965 tuh. Di situ saya membuka selalu ruang dialog. Makanya saya tetap taruh tahun 1965 sebagai simbol untuk yuk dialogkan yuk. Yeah. Dan kalau kita memang katanya bangsa yang pemaaf, bangsa yang jujur, bangsa yang adil, maka ya sejarah harus tetap ditulis dengan adil, harus ditulis dengan jujur. Merevisi sejarah, buku sejarah bukan berarti hanya memasukkan perspektif penguasa. Supaya kita tidak mengatakan sejarah hanya ditulis oleh penguasa, tapi ditulis oleh hati nurani rakyat Indonesia. Tuh denger tuh yang lagi nulis ulang sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kopinya Kang Mohon. Ada. Kopi ada teh. Kalau kata Pak Prabowo minum kopi biar pinter.